sedikit materi mengenai problema dikotomi keilmuan. Problema dikotomi keilmuan. Ketika filsafat dan ilmu pengetahuan, terutama melalui komentar-komentar Ibn Rushd yang ditransfer oleh umat muslim ke Eropa melalui Spanyol, Itali, dan saluran-saluran lainnya, maka muncullah Averroes yang di barat dan sekaligus menjadi energi utama perkembangan ilmu pengetahuan serta memuluskan jalan Eropa dan dunia memasuki abad modern. Namun, perkembangan ilmu mengalami interupsi dari gereja karena banyaknya penemuan ilmu yang bertentangan dengan keyakinan gereja, yang di ujungnya para ilmuwan banyak yang dieksekusi dalam kasus Al-Mihbab Institution sebagai puncak dari konflik ilmu dengan gereja, dan kemudian memunculkan dua kebenaran atau double truth yang mengawali sekularisme di Eropa dan dunia karena ilmu pengetahuan yang berkembang di luar agama. Pada perkembangan selanjutnya terjadilah dikotomi ilmu yang bukan tanggung-tanggung. Pada satu sisi ilmu bersifat sekuler dikotomis, jika bukannya konflik ilmu dan agama atau percekcokan ilmu dan agama yang diakibatkan oleh sekularisme radikal. Pada sisi lain, dikotomi ilmu terjadi akibat cara berpikir yang tertutup, tidak bisa atau enggan untuk memahami agama dan menafsirkan wahyu sebagai sesuatu yang menyejarah atau korups tekstual, hingga studi agama berjalan sendiri di lorong sempit dan tidak dikomunikasikan dengan perkembangan ilmu dan peradaban yang luas. Dari analisis ini ditemukan bahwa ada 5 dikotomi yang dihadapi dalam dunia keilmuan, terutama dalam keilmuan Islam. Pertama, dikotomi vertikal. Saat ilmu pengetahuan terpisah dari Tuhan secara antroposentrik, para ilmuwan merasa dapat mencapai prestasi keilmuan dan berbagai penemuan tanpa terkait dengan Tuhan. Demikian juga dengan penerapannya yang sering bertentangan jika bukannya melawan perintah Tuhan. Kedua, dikotomi horizontal. Hal ini dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengembangan ilmu-ilmu keislaman dalam bidang tertentu yang berjalan di lorong ortodoksinya sendiri yang hanya memperhatikan satu dimensi dan perspektif dan mengabaikan perkembangan bidang ilmu-ilmu keislaman lainnya. Kedua, terjadi dalam bentuk atomistik yang dimana pendekatan dalam bidang ilmu-ilmu keislaman tidak pengetahuan Islam, jadi menganalisis secara dikotomik ilmu-ilmu keislaman dari ilmu-ilmu pengetahuan Islam secara ex kata, sosial, dan humaniora. Ketiga, eksklusif, yang dimana ilmu-ilmu keislaman tertentu dikembangkan secara eksklusif jika bukannya bersifat radikal atau fundamentalis, sehingga kurang kontributif dan kurang ramah pada kemanusiaan. Terang saja, pengembangan ilmu-ilmu keislaman semacam itu menutupi pesan rahmatan lil alamin yang inherent di dalamnya. Ketiga, dikotomi aktualitas, yang mana saat terjadi jarak yang sangat jauh antara pendalaman ilmu dan aktualisasinya dalam membantu dan mengembangkan kehidupan serta peradaban umat manusia. Dalam hal ini, ontologi dan epistemologi ilmu dijadikan sebagai tugas pokok keilmuan. Sementara, implementasi, penerapan atau aksiologinya dipandang sebagai wilayah tak terpikirkan, yang menyebabkan ilmu cenderung hanya untuk ilmu atau science for science. Keempat, dikotomi etis, yang terjadi jarak antara penguasaan dan kedalaman ilmu dengan etika dan kesalehan perilaku, yang mana ilmu itu tidak sejajar dengan akhlak dan spiritualitas para penekunnya. Pada sisi lain, pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang bersifat eksklusif dan rigid akan menyebabkan penekunnya mengalami dilema etis, yang mana sulit untuk menetapkan dirinya sebagai umat beragama yang taat atau warga negara yang sejati. Kelima, dikotomi intrapersonal, yang mana saat para penekun ilmu tidak menyadari kaitan antara roh dengan jasadnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ini, konsep penciptaan manusia dan kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia menjadi teramat penting, yang mana manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu rohani dan jasmani, dan yang paling signifikan perannya dalam kehidupan manusia adalah unsur rohaninya, bukan jasmaninya.
Hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai seseorang ilmuwan atau akademisi berada dalam keadaan terjaga. Mungkin sedikit saja yang bisa kami sampaikan mengenai problema dikotomi keilmuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum